Dan untuk mengulas secara lebih mendalam terkait bisnis pangan holding BUMN Pangan telah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama ID Food, Bapak Sis Apik Wijayanto. Selamat pagi Pak Sis. Selamat pagi Sinta. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia untuk membahas lebih lanjut ya Pak bagaimana industri atau bisnis pangan di tanah air Pak. Menarik jika kita membahas mengenai industri dan juga bisnis pangan di tanah air ini tentunya menjadi isu yang cukup hangat begitu ya Pak. Apalagi di tengah. Apalagi tahun depan ya. Betul. Pemerintahan mendatang ini berencana untuk memberikan makan bergizi gratis. Tapi mungkin kita akan membahas dulu Pak bagaimana ID Food sendiri ya Pak ya dengan kinerjanya selama ini, artinya boleh dilihat selama 5 tahun ke belakang, apalagi kalau kita bahas tadi berharap ada modal tambahan begitu ya Pak. Seperti apa sebetulnya kinerja ID Food selama ini? Ya, terima kasih Sinta, sangat menarik sekali pagi hari ini kita bisa diskusi tentang bedah untuk industri pangan ya. ID Food itu adalah merupakan holding pangan yang didirikan oleh BUMN atau pemerintah di tahun 2022 dan alhamdulillah ya mulai progresnya saat ini juga sudah mulai berjalan. Ya memang kita awalnya memang ada 16 perusahaan ya, di bawah ID Food itu ada 16 perusahaan, ada yang kinerjanya bagus, sangat bagus, kemudian ada yang kurang bagus juga. Nah dari sisi yang bagus ya kita, dan bagus dan sangat bagus, kita punya rencana jangka panjang perusahaan, yaitu bagaimana meningkatkan kinerja ke depan dan juga bagaimana meningkatkan perannya di dalam pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah yang memang belum sehat atau kurang sehat ya kita saat ini juga sedang perbaiki juga. Tetapi mappingnya untuk mengarah ke situ, bisnis plan-nya untuk mengarah ke situ, kita pasti bahwa mungkin kita juga 3 tahun ke depan juga sudah selesai. Jadi harapan kami yang selain yang sustain tadi, ada yang sangat bagus, ini juga nanti ke depan juga akan semakin bagus. Kita tahu bahwa untuk membentuk holding itu tidak mudah, apalagi ini kan holding pangan yang dari sisi jenis komoditasnya itu heterogen. Mulai dari gula, kemudian pertanian, ada perikanan, ada distribusi, perdagangan, dan juga ada garam juga. Nah ini adalah sangat heterogen juga. Termasuk juga ada kebun sawit, ada kebun teh juga ada kami. Kemudian ini kalau kita bagi-bagi secara klaster ada 8 klaster. Sehingga memang kita memerlukan perbaikan-perbaikan termasuk di sisi keuangannya juga. Tetapi yang saat ini juga sudah sangat bagus juga ada, yang bagus ada. Jadi memang kita bagi-bagi mana yang bagus dan sangat bagus. Dan yang kurang bagus ya kita lakukan restrukturisasi untuk keuangannya, dan termasuk juga transformasinya, bukan hanya transformasi keuangan tetapi juga di bidang human capital. Kita tahu bahwa ada program dari Pak Erik yaitu akhlak ya, yang ini harus kita implementasikan juga, sehingga harapannya adalah bahwa SDM di BUMN ini semuanya punya akhlak dan punya integritas dan lain sebagainya, yang harapannya adalah menjadi core value dari BUMN itu sendiri. Kemudian dari sisi bisnisnya kita perbaiki juga. Bagaimana perusahaan itu harus punya bisnis plan, harus ke 5 tahun ke depan bagaimana bisnis plan-nya, kemudian juga goal-nya apa. Dari sisi bisnis prosesnya kita harus efisiensi. Kemudian juga karena kita ini kan sangat punya stakeholder yang banyak ya, bukan hanya pemerintah tapi juga pemilik modal dan juga termasuk juga para mitra kita. Ada petani, ada peternak yang kita juga harus gandeng, bahwa itu adalah mitra yang harus kita gandeng untuk bagaimana meningkatkan bisnis ke depan. Saling menguntungkan, jadi antara petani, peternak, dan atau kemitraan dengan BUMN, terutama ID Food ini, memberikan saling keuntungan bagi kita semuanya. Baik, jadi ada isu yang memang saat ini tengah menjadi isu begitu ya Pak, terkait dengan sisi keuangan atau sisi permodalan dan juga talent ya Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, untuk di tahun 2023 lalu begitu ya, perusahaan ini berhasil meningkatkan aset dan juga menurunkan liabilitas. Nah untuk di tahun 2024 ini seperti apa Pak? Ya, kita di tahun 2023 kita memang mengalami peningkatan aset dan juga berhasil menurunkan liability ya kita juga. Dan di tahun 2024 ini kita berharap juga bahwa potensi-potensi yang ada masih bisa kita harapkan untuk meningkatkan dari sisi aset maupun menurunkan dari liability. Karena apa? Banyak bisnis, peluang-peluang bisnis yang kita harapkan di tahun
2024 ini ya, kita memang selesai dalam waktu 1 semester ini belum selesai tuntas ya. Karena apa? Bisnis kita ini sangat ketergantungan dengan musim ya, terutama kita sangat tergantung dengan industri gula misalnya. Contohnya ini, kita baru mulai giling di bulan Mei. Nah, ini puncaknya adalah di semester kedua ini. Harapannya adalah ini juga membawa dampak, membawa pengaruh bahwa pertumbuhan bisnis gula ini, terutama di kami, itu punya porsi yang 50% dari seluruh revenue dari total pendapatan perusahaan. Nah, harapannya 50% ini akan kita dongkrak di semester kedua ini, dan juga industri yang lain ya, perdagangan juga kita dongkrak, kemudian juga poultry-nya kita dongkrak, kemudian juga dari sisi stoknya, kebetulan stoknya kita di garam itu punya stok yang cukup melimpah juga. Tahun ini kita akan turunkan, kalau harganya bagus kita akan turunkan. Sehingga harapannya adalah bisnis kita di semester kedua ini akan lebih baik, dan tentunya harapannya di tahun 2024 ini kita bisa mengejar target-target yang sudah disepakati atau ditetapkan oleh Kementerian BUMN.